Mungkin tidak ada satu orang buruh pun yang akan mendukung tentang upah murah. Mungkin tidak ada satu pun buruh yang akan mendukung semakin dibukanya kontrak outsourcing kepada semua jenis pekerjaan. Pasti tidak ada petani yang akan mendukung pada saat panen raya, lalu negara melakukan impor produknya, tentu petani tidak akan mendukung. Tentu petani akan marah, mayoritas buruh petani. Begitu juga tentang kelompok masyarakat adat yang gunung tempat dia mencari makan selama ini, gunung hutan tempat dia mencari hidup, sekarang hutannya dibabat, tanahnya dikeruk, kekayaan alam yang ada di sana dibawa entah kemana, dan mereka cuma hanya mendapatkan limbah dan alam yang rusak. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Jadi kalau seandainya dibikin film atau dibikin novel, dibikin buku, ini menarik. Bagaimana kebangkitan dari perjuangan kelas pekerja di Indonesia, bagaimana mereka mengkonsolidasikan dirinya dari berbagai macam unsur organisasi, mengendalikan egonya, mencari titik komprominya, dan akhirnya kita bisa keluar sebagai pemenang sehingga kita solid hingga hari ini. Itu menurut saya satu capaian paling besar dalam konsolidasi kekuatan kelas pekerja di Indonesia. Sehingga Partai Buruh sebagai lanjutan dari perjuangan serikat-serikat pekerja, sebagai level yang lebih tinggi dari perjuangan serikat buruh, kita mampu hadirkan pada hari ini sebuah partai yang mendedikasikan dirinya, yang memperkuat posisi sebagai partai kelas, hadir pada hari ini dan menjadi kontestasi pemilu di 2024 ini. Tentu harusnya berhasilnya perjuangan kelas pekerja, berhasilnya perjuangan serikat-serikat buruh, serikat petani, serikat pemuda, rakyat miskin kota, nelayan, hingga mampu melahirkan partai ini, tentu harusnya membawa gelombang harapan baru bagi rakyat Indonesia. Pasti harapannya seperti itu. Karena kita mengklaim diri kita sebagai partai kelas pekerja
partai yang mewakili kepentingan mayoritas di rakyat ini. Kalau seandainya rakyat yang mayoritas tidak mendukung kita pada hari ini, perlu kita pertanyakan di mana mungkin kelemahan dari program kita, di mana sekiranya kekurangan kita, di mana sekiranya aspek-aspek yang membuat kita tidak disenangi atau tidak didukung oleh mayoritas rakyat itu tadi. Nah, tadi disampaikan, di tengah arus politik yang ada pada hari ini, bagaimana harusnya kita menang? Dalam logika formalnya, kalau seandainya kita mewakili kepentingan banyak lapisan masyarakat tadi, kita bisa melihat kita yang bergerak pada hari ini adalah bagian dari kelompok yang tidak puas dengan kebijakan-kebijakan negara pada hari ini. Kita adalah kelompok yang tidak puas dengan keputusan undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR pada hari ini. Kita orang yang menolak berbagai macam aturan yang menurut kita merugikan kepentingan kelas kita atau merugikan kepentingan rakyat secara menyeluruh. Itulah landasan utama kenapa partai ini hadir. Dalam logika seperti itu, seharusnya mayoritas harusnya mendukung kita. Karena kita tahu, Undang-Undang Cipta Kerja sebagai pemantiknya kemarin, mungkin tidak ada satu orang buruh pun yang akan mendukung tentang upah murah. Mungkin tidak ada satu pun buruh yang akan mendukung semakin dibukanya kontrak outsourcing kepada semua jenis pekerjaan. Pasti tidak ada petani yang akan mendukung pada saat panen raya, lalu negara melakukan impor produknya, tentu petani tidak akan mendukung. Tentu petani akan marah. Mayoritas buruh petani. Begitu juga tentang kelompok masyarakat adat yang gunung tempat dia mencari makan selama ini, gunung hutan tempat dia mencari hidup, sekarang hutannya dibabat, tanahnya dikeruk, kekayaan alam yang ada di sana dibawa entah kemana, dan mereka cuma hanya mendapatkan limbah dan alam yang rusak. Tentu juga masyarakat adat yang ada di pelosok-pelosok harusnya mendukung kehadiran dan mendukung dan ikut memenangkan partai yang dilatar belakangi oleh kelas pekerja. Itu kalau seandainya secara linier kita melihat ini yang tertindas harusnya berpihak pada kita. Dalam konteks seperti itu harusnya kita menang. Yang warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.